Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Proyek Pancasila atas nama Bayi Amanda Zaskia. Saya Solihah Marganita. Saya Alia Murawati. Dan hari ini akan melakukan observasi ke salah satu paguyuban yang ada di Kota Mataram, yaitu paguyuban IKBK dari Sumatera Barat. Halo guys, jadi sekarang kami bakalan pergi survei lokasi ke salah satu paguyuban yang ada di Mataram, yaitu IKBK Orang Minang. Halo guys, jadi sekarang kami udah nyampe di IKBK Minang. Halo guys, ternyata di dalam gedung IKBK itu terdapat lapangan bulu tangkis ya. Dan maju. Ternyata terdapat 2 lapangan ya guys ya. Oke guys, sekian vlog survei dari kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Ada orang Minangkabau, ada orang Kristen, Muslim, adat Minangkabau kan adat bersegi salah bersegi kebelah, adatnya bersegi sama berdasarkan adat ajaran yang dikembangkan dalam pemerintahan hias. Jadi kesalahan akidah itulah mungkin salah satu yang membuat orang pada bisa berusaha dengan tenang, orang berputar sekarang bahkan dulu orang berputar ada yang itu jadi apa-apa orang yang tidak pernah dikasih padang sekarang sudah ada orang dulu pulang ke bensin pasar ada sampai BRI kan ada orang padang di situ itu orang itu karena saya sering makan sana apa bisa minta orang padang dulu saya pernah ke Balikpapan mencari orang padang terus tahu dia ada di Bengkak saya begitu juga makan apa pasang masalah ya sama rasanya artinya dalam kita bersosialisasi itu yang pertama kita mencarikan kesamaan kalau kita bertajam perbedaan kan tidak akan berarti bersatu dan Pancasila pun juga mengajarkan itu. Jadi kalau tadi kan berbeda-beda itulah pengalaman kami orang Minang atau Nusa Tenggara Barat mungkin kalau ditanya yang lainnya secara prinsip itu sama karena adanya dasar dan kesamaan kita terus keterbukaan kita tidak kita memakai uang Islamnya apa namanya dia uang Islamnya kan yang satu kan Apa yang membuat Bapak berbeda dan tinggal di Lombok? Apa perbedaan yang paling Bapak rasakan antara budaya di Lombok dan budaya masyarakat? kalau dikatakan budaya ketertarikan tinggal di Lombok sebetulnya bukan ketertarikan lebih kepada takdir karena orang Padang tuh mempunyai filosofi hujan ameh di negara orang hujan batu di negara kita itu pilih itu dari itu artinya hujan emas di Lombok hujan batu di Padang kalau saya boleh pilih saya akan tinggal di Padang jadi cintanya orang itu tapi takdir kan berkata lain rezeki, jodoh, kematian, macam misalnya itu kan sudah disebutkan di dalam 40.000 tahun sebelum roh hancur dasar kita sudah tentukan ini kita juga mengatakan kalau ditanya
tertarik itu kan setelah kita alami baru kita tahu. Tapi daripada itu kan saya nggak tahu sebenarnya. Tapi ketertarikan itu tadi beberapa masyarakat itu terbuka. Yang kedua secara ekonomi lebih memungkinkan kita usaha di sini. Jadi sudah banyak pedagang di sana. Setelah kita pedagang, siapa yang beli kan? Makanya Bung Karno itu pernah mengatakan, berbicaralah kalian seperti orang Batak, bekerjalah kalian seperti orang Jawa, berpikirlah kalian seperti orang Minang. Artinya apa? Orang Minang itu punya Jawa. Dan itu terbukti. Tokoh kemerdekaan kita siapa banyak kepada Bapak Muhammad Yamin, Ki Abdul Moro, Agus Salim, Sultan Syahrir, Salman Malaka, Bung Hatta, Rasuna Said. Hampir 80% penduduk Indonesia itu orang Batak. Tapi mereka tidak nonton harus buku kemerdekaan enggak. Tapi bangsit mereka pada pemikiran. Ketua BPKI Badan Usaha Kesehatan mereka itu salib. Bukan orang-orang. Karena contohnya didudukkan untuk mengajarkan formasi. Makanya Karno waktu berbicara lah orang Batak sebenarnya kan keras suaranya. Artinya bakal mengajarkan jangan takut mengungkapkan sebuah kebenaran. Kulil hak walaupun katakan yang benar sekali baik. Karena ini katakan sebuah kebaikan walaupun satu kali. Jadi ketertarikan itu timbul sampai sini. Kalau saya banyak press membicarakan seperti setelah kita sering bergaul, sering melihat dan itu rasa suka, rasa tetap. Ada satu yang kakak ini KPK aku kan Raden. Oh, Tuan. Bagaimana cara Bapak menyelesaikan kebiasaan masyarakat setempat tanpa meninggalkan budaya asalnya? Jadi di Padang itu ada istilahnya belajarlah seperti ikan di laut. Walaupun tinggal di air yang asin, tapi dari asin. Artinya kita membaur dengan tanah dan dengan para kasih kita tanpa meninggalkan, tanpa melepas sendi-sendi kita utamakan kehalusan etika tata krama dalam berkomunikasi. Orang Padang itu sudah mengajarkan kalimat kata mandata, kata mandati, kata menurut, kata melodong, kata mandata. Kalau mandati ini kata untuk orang yang berkomunikasi. Kalau menurut kecamatan bersama-sama. Kalau orang yang berbeda kita tahu latar belakang orang. Kalau di sini ya mas lah, terus lah. Jadi manggil orang itu jangan langsung kita ponis polisi hari. Kita panggil secara halus, karena dengan kehalusan itulah, dengan budi pekerti itulah kita akan bisa masuk ke semua lini, baik sisi ekonomi, kehidupan sosial kemasyarakatan. Kita berusaha. Kalau kita berusaha dan pasar kita belakangnya tak boleh. Pak ini baju, aku lihat tidak dia. Jadi kehalusan begitu berarti harus kita makan bersama juga. Ada semuanya pakai apa itu? Kalau bagi orang kita dulu berprasna apa itu bisa baca berbatasan. Orang apa itu?
Jadi jangan melupakan jati diri. Orang Padang itu sepodo-podo pun orang Padang tidak tahu, dia tahu apa itu. Tata Trisna apa namanya? Karena dari Islam datang perbatasan perkebunan dengan Timur Utara di Sungai. Terus sekarang dia dirubah pula itu Kerkap. Kalau di Padang tidak selamat datang hutan di tinggi di Pondok ada Tuan Sekato, Jalan Silang. Tuan Sekato itu keindahan itulah sepenuhnya. Halo guys, jadi sekarang kami berempat lagi bikin video sama. Jadi kita lagi menyesuaikan pertanyaannya. Untuk beberapa hal itu pernah kita lakukan untuk kita ini atau program baru dan angkat tari Gunung Kandung dan belum kegiatan lagi kemudian akan belum tampak jadi sejak 10 sore seluruh program akan terjadi perkara budaya orang juga mengajarkan tari kelompok orang juga tidak tentang budaya kelompok bukan hanya kepada kita tentang budaya kita tapi juga kita. Sekian rangkaian acara dari kelompok 3 dalam melaksanakan proyek Pancasila. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum